Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pranagusti. Nomor induk mahasiswa saya 180201007. Saya mahasiswa semester 6, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasakti. Mata kuliah Ekonomi Manajerial, dosen pengampunya Bapak Dr. Sugeng Prayetno MM. Nah, pertama sebelum kita ke materinya, kita harus tahu dulu ya ekonomi manajerial itu apa. Nah, ekonomi manajerial atau managerial economics merupakan penggabungan teori ekonomi dengan praktik bisnis sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan oleh manajemen perusahaan. Nah, secara singkat, definisi ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi dan bisnis serta seperangkat analisis ilmu pengambilan keputusan. Nah, managerial economics berhubungan dengan area fungsional ilmu administrasi bisnis yang meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. Nah, dalam penerapannya, ekonomi manajerial menggunakan teori ekonomi dan ekonometrika untuk pengambilan keputusan manajerial yang tentu saja yang rasional ya dalam suatu perusahaan. Nah, ilmu ini sering dikaitkan dengan teori ekonomi yang merupakan teori perusahaan yang menyatakan bahwa tujuan utama sebuah perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan ya. Secara umum, proses pengambilan keputusan dalam ekonomi manajerial akan melibatkan beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama penetapan tujuan perusahaan. Ini tentu saja perusahaan harus punya tujuan ya, makanya ini penetapannya pada tahap awal. Nah, yang kedua, identifikasi masalah yang terlibat dalam pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya, pengembangan berbagai solusi alternatif, pemilihan alternatif terbaik, dan implementasi keputusan. Nah, kesimpulannya, ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan cara yang paling efektif dan efisien. Nah, menurut para ahli, penjelasan mengenai ekonomi manajerial ini yaitu satu, menurut Mark Hirschi tahun 2003, ekonomi manajerial adalah aplikasi dari teori ekonomi sebagai metode untuk pengambilan keputusan manajerial dan administratif. Yang kedua, menurut Dominic Salvatore. Menurut Dominic Salvatore, managerial economics adalah pengetahuan atau wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan analisis terhadap pengambilan keputusan berdasarkan teori ekonomi tersebut untuk menelaah bagaimana bisnis itu dapat mencapai tujuan dengan efisien. Selanjutnya, menurut Paul G. Kidd, managerial economics adalah ilmu dan seni tentang bagaimana mengorganisir dan mengalokasikan sumber daya dari perusahaan tersebut yang terbatas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, ada lagi menurut Evan J. Douglas, yaitu ekonomi manajerial adalah bagian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip metodologi ekonomi dalam proses pengambilan keputusan sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut Campbell R. McConnell, yaitu ekonomi manajerial adalah alat analisis yang sangat penting bagi manajer dalam mengambil keputusan bisnis. Sesuai dengan namanya, ekonomi manajerial merupakan gabungan dari ilmu ekonomi dan ilmu manajemen.
Nah, mengacu pada pengertian manajerial ekonomi yang telah dijelaskan tadi, maka dalam penerapannya terdapat ruang lingkup ekonomi manajerial, yaitu yang pertama adalah teori ekonomi. Adanya teori ekonomi dapat menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan. Teori ekonomi sendiri terdiri dari teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro termasuk serangkaian teori tentang pengambilan keputusan berdasarkan tingkah laku ekonomis seperti pemilik sumber daya, sistem perdagangan bebas, dan konsumen individu. Nah, sedangkan teori ekonomi makro sendiri membahas mengenai sistem pengambilan keputusan berdasarkan output, pendapatan, investasi, konsumsi, lapangan pekerjaan, dan agregat ekonomi. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Prinsip ekonomi manajerial berdasarkan pada alokasi terhadap sumber-sumber daya yang langka seperti prinsip man, money, material, and method. Peranan ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan harus menerapkan teori dan metode ekonomi. Lalu keduanya dikolaborasikan dengan alat-alat dan teknik analisis ekonomi untuk pemecahan masalah manajerial secara optimal. Yang selanjutnya ketiga yaitu ilmu keputusan. Matematika dan ekonometri atau statistik dapat dijadikan sebagai model keputusan yang bertujuan untuk menentukan langkah optimal perusahaan atau bisnis untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu ilmu administrasi bisnis. Ilmu administrasi bisnis biasanya menjadi latar belakang teori dalam pengambilan keputusan, termasuk diantaranya yaitu keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, serta manajemen produksi. Nah, apa sih sebenarnya peran dan tujuan ekonomi manajerial ini yang diterapkan dalam bisnis? Nah, yang pertama yaitu sebagai alat evaluasi. Nah, ekonomi manajerial dapat dijadikan sebagai alat evaluasi jika terjadi pergantian manajer baru. Nah, dengan begitu, maka manajer baru dapat mempelajari apa saja sih yang kurang dan apa saja yang bisa dilanjutkan dari strategi ekonomi manajerial yang sebelumnya dilakukan oleh manajer lama ya. Tentu saja era baru dapat membawa market baru yang lebih kompetitif dalam dunia bisnis. Nah, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang lama ya. Selanjutnya yaitu yang kedua, membantu manajer menyelesaikan masalah. Ekonomi manajerial sangat membantu sebagai alat untuk melakukan analisis dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer. Seperti yang diketahui, kemajuan ekonomi akan menimbulkan terjadinya perubahan dalam kondisi pasar. Dengan begitu, maka perlu dilakukan pembaruan kebijakan sebagai upaya mengembangkan perusahaan atau bisnis yang lebih efektif. Ketiganya yaitu dapat mengatur keuangan. Ilmu ini juga dapat digunakan untuk mengatur sistem keuangan yang baik. Nah, ekonomi manajerial itu sangat penting untuk mengidentifikasi mana biaya-biaya yang penting dan mana biaya yang tidak perlu, sehingga perusahaan dapat terhindar dari yang namanya defisit. Yang keempat adalah mengetahui lingkungan industri, perusahaan, dan perekonomian. Ekonomi manajerial juga berperan dalam aktivitas analisis lingkungan industri, perusahaan maupun perekonomian. Nah, analisis lingkungan ini penting untuk dilakukan agar mengetahui keadaan si konsumen, pemasok, dan juga kompetitor. Nah, selain itu, perusahaan juga perlu melakukan analisis lingkungan di mana produk mereka akan dikeluarkan. Nah, analisis lingkungan ini sangat diperlukan dalam tahap pengambilan keputusan. Dan dari sinilah nantinya perusahaan menghasilkan keputusan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, mendapatkan keuntungan perusahaan.
Nah, seperti yang telah disebutkan dalam teori perusahaan, bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan, sehingga dengan adanya transaksi manajerial ekonomi diharapkan dapat menganalisis hal-hal yang dapat memberikan keuntungan bagi sebuah perusahaan tersebut. Nah, untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Nah, contohnya gimana contoh pelaksanaannya? Salah satu contoh pelaksanaannya bisa kita lihat pada kegiatan di rumah sakit yang melakukan aktivitas merawat pasien. Sebuah rumah sakit tentunya harus memiliki informasi akurat tentang jumlah pasien yang bisa ditangani setiap harinya. Selain itu, rumah sakit juga harus memiliki standar prosedur bagaimana dokter, perawat, dan para pekerja di rumah sakit tersebut dapat bekerja secara berkesinambungan dan bergantian dalam kurun waktu tertentu. Tentunya untuk mendapatkan kinerja yang optimal itu harus diawali dengan keputusan yang tepat mengenai standar prosedur kerjanya ya. Dengan begitu potensi terjadinya kesalahan dan kekurangan dapat diminimalisir. Nah, jadi pada kesimpulannya yaitu bahwa ekonomi manajerial itu sangat penting sebagai strategi yang paling efisien dan efektif untuk menjalankan bisnis. Nah, ilmu ini sangat membantu sekali untuk para manajer perusahaan dalam menemukan solusi rasional dari hambatan yang dihadapi dalam kegiatan perusahaannya. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teknik optimisasi dan peralatan manajemen baru. Nah, metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi nih. Hubungan ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk persamaan, tabel, atau grafik. Nah, bila hubungannya sederhana, tabel atau grafik dapat mencukupi. Namun, bila hubungannya rumit, menggambarkan hubungan dalam bentuk persamaan mungkin diperlukan. Nah, menggambarkan hubungan ekonomi dalam bentuk persamaan juga berguna karena kita dapat mempergunakan teknik yang kuat dari kalkulus diferensial dalam menentukan solusi optimum dari suatu masalah atau cara yang paling efisien untuk perusahaan atau organisasi lain untuk mencapai tujuan sasarannya. Itu maksudnya dari maksud solusi optimum dari suatu masalah ya. Nah, sebagai contohnya misalkan hubungan antara penerimaan total atau total revenue, disingkat TR ya, perusahaan, dan kuantitas atau quantity atau key, barang atau jasa yang dijual perusahaan pada waktu tertentu. Misalkan 1 tahun diberikan fungsi, dilihat ya, ada sebuah tabel di situ yaitu schedule penerimaan total perusahaan. Nah, itu kuantitinya 0 sampai 6, 100 quantity dikurangi 10 Q kuadrat ya. Nah, total revenue-nya itu kelipatan dari bukan kelipatan ya, kuadrat. Nah, dari 0, 90, 160 sampai 240. Nah, dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan 2-1 berbagai nilai hipotesis untuk kuantitas yang terjual, kita membuat schedule penerimaan total perusahaan. Nah, yang ditunjukkan dalam tabel 2-1 ini dengan menggambarkan schedule total revenue tadi pada tabel 2-1, kita memperoleh kurva TR dalam figur 2-1. Harap diperhatikan bahwa kurva total revenue tersebut pada figur ini naik sampai kuantitinya sampai sama dengan 5. Nah, dan kemudian turun. Jadi kita lihat bahwa hubungan antara penerimaan total
perusahaan dan jumlah penjualannya dapat digambarkan dalam bentuk persamaan tabel dan grafik ya, dan grafik. Ya kurvanya itu bisa dilihat sendiri ya, itu hubungan biaya total, rata-rata, dan marginal. Hubungan antara konsep dan ukuran total, rata-rata, dan marginal penting di dalam analisis optimisasi. Hubungan ini pada dasarnya sama meskipun kita berbicara tentang penerimaan produksi, biaya atau laba. Nah, selanjutnya kita mempelajari hubungan antara biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Hal ini bersama-sama dengan konsep penerimaan yang dipelajari dalam bab sebelumnya yang dipergunakan dalam subbab berikutnya untuk menunjukkan bagaimana perusahaan memaksimumkan keuntungannya. Nah, contoh paling penting dari perilaku mengoptimalkan perusahaan. Pada subbab berikutnya kita mempelajari hubungan antara biaya total, rata-rata, dan marginal, serta kemudian kita tunjukkan bagaimana kurva biaya rata-rata dan biaya marginal diturunkan secara geometris dari kurva biaya total. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkatnya dari saya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.